Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak dan remaja yang terkasih, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, sesi ke-39 ini. Masih dalam ulasan tentang surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, secara lebih mendalam lagi pada sesi ini, Bapak Kardinal akan mengantar kita dengan menyampaikan pengalaman iman, pengalaman hidup Rasul Paulus dalam pewartaan. Ternyata tantangan dan hambatan yang dialami dan dihadapi Rasul Paulus tidak kecil. Namun justru melalui tantangan dan hambatan itu, Rasul Paulus dapat bermegah diri dan dapat mewartakan kabar gembira dengan lebih semangat lagi. Juga akan diulas peran seorang pribadi yang penting bagi jemaat di Korintus selain Paulus ialah Titus. Sangat menarik. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Kita masih ingin melanjutkan percakapan kita mengenai surat Paulus yang kedua kepada orang Korintus. Supaya sambung dengan percakapan kita minggu yang lalu, saya ulang sebentar, sekaligus untuk membantu supaya kita lebih paham mengenai surat ini. Kita sudah melihat bahwa surat yang kedua kepada orang Korintus ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian dengan pengantar, salam, syukur, dan sebagainya, dan penutup. Di antaranya ada 3 bagian. Yang pertama, itu dari bab 1 ayat 12 sampai dengan bab 7 ayat 16. Ini nanti yang agak ruwet. Sementara bagian yang kedua, itu bab 8 dan bab 9, ini praktis, enak dibaca dan gampang. Karena semuanya berbicara mengenai kolekte. Tidak ada perkara lain di situ. Sementara bagian yang ketiga adalah bab 10 sampai dengan bab 13. Ini agak ruwet lagi karena pada bagian itu Paulus membela diri dan Injilnya. Kita sudah mulai dengan bagian yang pertama yang kita urutkan bagian per bagian. Kita sudah bicara mengenai bab 1 ayat 12 sampai bab 2 ayat 13. Ini isinya juga mudah. Artinya, pada bagian itu Paulus menjelaskan alasan ia tidak jadi datang berkunjung ke Korintus. Sederhana isinya. Maksudnya baik, supaya tidak menambah ruwet masalah relasi antara orang Korintus dan dengan Paulus. Tetapi pada bab 1 ayat 23 dikatakan, sebabnya aku tidak datang ke Korintus adalah untuk menyayangkan kamu. Apapun isinya. Kalau kita mengerti dengan sederhana ya, supaya masalahnya tidak semakin ruwet karena situasinya masih tegang. Kalau Paulus datang nanti tidak tahu apa yang terjadi. Dan yang menarik adalah berdasarkan perkara yang konkret ini, Paulus sampai kepada refleksi iman yang bermuara pada pengakuan bahwa Yesus Kristus, bab 1 ayat 20, adalah ya bagi semua janji Allah. Itu butir pertama dari bab 1 sampai dengan bab 7 tadi.
Bagian yang kedua ini yang panjang, bisa berlapis-lapis, dari bab 2 ayat 13 sampai bab 7 ayat 2. Dari hitungannya aja ada 5 bab. Kita coba lihat langkah demi langkah, supaya jelas nanti cara berpikir Rasul Paulus dapat kita ikuti. Yang pertama, bab 2 ayat 14 sampai bab 4 ayat 6. Bagian ini berbicara tentang kerasulan Paulus. Yang lebih spesifik adalah ini, bahwa Paulus itu adalah bau harum Kristus. Jadi bukan bau yang tidak harum, tetapi bau harum. Artinya dia menjadi hamba yang dalam bayangan itu membawa harum-haruman bagi yang menang perang. Jadi di dalam pawai kemenangan, paling depan adalah hamba-hamba yang membawa dupa dan wangi-wangian untuk memuliakan sang pemenang yang pulang dari perang. Paulus juga menegaskan bahwa dia tidak mencari pujian. Bab 3 ayat 1, bab 3 ayat 5. Nah, lalu ditegaskan pada bab 3 ayat 6, apa yang menjadi pokok perutusannya. Bab 3 ayat 6, dia mengatakan bahwa ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang dimaksud perjanjian baru adalah isi iman pokok adalah bahwa Yesus Kristus wafat untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan oleh Allah pada hari ketiga. Itu inti Injil. Paulus adalah pelayan yang mewartakan inti Injil itu. Nah, inti Injil itu buahnya pada bab 3 ayat 9, yaitu pembenaran. Kata ini nanti akan menjadi pokok, kata pembenaran itu, kalau kita sampai pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena surat itu sulit, maka nanti kita tempatkan paling belakang. Nah, mungkin bagus kalau kita membaca sekali lagi buah dari pelayanan Paulus itu, pembenaran dalam rumusan lain, kita temukan pada bab 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Jadi berkat pewartaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, orang yang percaya itu berbalik kepada Tuhan. Dan menjadi sangat penting menurut penangkapan saya, apa artinya berbalik kepada Tuhan itu. Karena hidup orang yang berbalik kepada Tuhan, itu mencerminkan kemuliaan Allah yang semakin besar. Itulah kalimat yang sangat indah yang kita temukan pada bab 3 ayat 18. Saya baca lagi karena saya senang membaca kalimat ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, nah ini kesimpulannya, maka kita diubah oleh rahmat tentu menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar Allah ialah Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah yang disebut proses divinisasi. Manusia semakin serupa dengan Kristus, bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena pewartaan Injil. Menjadi serupa dengan Kristus. Dalam bahasa ajaran gereja sekarang, itulah yang namanya kepenuhan hidup Kristiani. Itulah yang namanya kepenuhan kesempurnaan kesucian, sama dengan kepenuhan kasih. Nah, Paulus sendiri
mengatakan bahwa pelayanan yang seperti ini ia berikan karena dia sendiri sudah mengalami itu. Jadi yang namanya menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, itu dialami sendiri oleh Rasul Paulus. Saya juga senang membaca teks bab 4 ayat 6, karena itulah rumusan pengalaman pribadi Paulus yang sangat singkat mengenai perjumpaannya dengan Kristus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ini kutipan dari kitab Kejadian, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita, bukan saya, ini memang pengalamannya Paulus, tetapi Paulus mau mengatakan pengalaman saya Paulus maksudnya, berjumpa dengan Kristus itu bisa menjadi juga pengalaman kita. Maka dia menggunakan bukan saya tetapi kita. Kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jelas sekali, ini pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Percakapan yang lalu kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian butir berikutnya, yaitu bab 4 ayat 7 sampai dengan bab 5 ayat 10. Apa yang diceritakan di dalam bagian itu? Yang diceritakan adalah pengalaman Paulus berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan hambatan dan harapannya. Jadi meskipun berhadapan dengan tantangan dan hambatan yang sangat besar, dahsyat, Paulus tetap mempunyai harapan untuk melanjutkan pewartaan itu. Beberapa butir gagasan yang bisa dilihat dalam bagian itu. Yang pertama, penderitaan Paulus itu lengkap. Tidak ada yang kurang. Itulah yang dikatakan pada bab 8 ayat 9. Bab 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kurang apa penderitaan Paulus kalau digambarkan seperti ini? Dia masuk di dalam keadaan seperti itu dan mengalaminya dengan hati yang lapang. Karena apa? Karena dia tahu makna, menangkap makna dari penderitaan itu. Seandainya Paulus, tidak memahami makna dari semua tantangan dan hambatan itu, ya sudah, putus asa, kecil hati, lepas. Tetapi karena dia menangkap makna dari semua pengalaman itu, dia sampai kepada kesimpulan ayat 7, bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi kalau dia ditindas tetapi tidak terjepit, itu bukan karena kekuatan Paulus, tetapi karena kekuatan yang berasal dari Allah. Kekuatan itu timbulnya dari mana? Yaitu dari inspirasi iman, bahwa penderitaan Paulus adalah bagian dari sengsara Kristus. Dan Kristus tidak berhenti pada sengsara, tetapi sengsara adalah jalan menuju kemuliaan. Itulah yang dikatakan
oleh Paulus pada ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Ini sudah jelas. Kalau Paulus menderita, itu adalah bagian dari sengsara Kristus. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Seperti tadi, Yesus tidak hanya mati tetapi bangkit, hidup kembali. Ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi, banyak tantangan, tetapi Paulus tahu menangkap makna dari tantangan itu. Bagaimana dia sampai kepada makna itu, yaitu melihat semua penderitaan itu menjadi bagian dari sengsara Kristus, supaya kehidupan Kristus juga tampak di dalam dirinya. Menurut saya, ini sesuatu yang sangat jelas. Sering orang bertanya ketika berada di dalam kesulitan atau penderitaan, mengapa Allah membiarkan penderitaan seperti ini? Atau seperti sekarang ini. Mengapa Tuhan membiarkan pandemi yang berkepanjangan seperti ini, banyak korban dan sebagainya? Tentu itu misteri, tetapi pada akhirnya kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi kuat di dalam keadaan yang sulit ini, kita bisa meneladan Rasul Paulus, membiarkan kekuatan Allah bekerja di dalam diri kita. Bab 4 ayat 13, Paulus tetap bekerja karena percaya kepada kekuatan Allah. Bab 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi terus mewartakan Injil, tidak berhenti. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dan tentu saja, akhirnya yang menjadi cakrawala terakhir, mengapa Paulus rela menderita dan terus mewartakan Injil, itu ada pada bab 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu akhirnya perspektif akhir. Kekuatan Allah sudah nyata, tetapi akhirnya yang membuat semua pengalaman hidup manusia bermakna adalah janji ini. Janji kemuliaan abadi, harapan untuk sampai kepada titik di mana kita menyelesaikan semua yang harus diselesaikan dan sampai kepada tujuan hidup manusia. Kalau tidak mempunyai perspektif akhir itu, lalu kemungkinan besar banyak pengalaman di dalam hidup ini tidak bermakna. Ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Kata itu tidak kecil, hati tabah. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Moga-moga apa yang dikatakan oleh Paulus
semakin jelas. Tantangan di mana-mana ada, rintangan tidak besar, tidak kecil, pasti ada. Tetapi semuanya itu ada maknanya. Dan kita diajak untuk melihat, menemukan makna dari setiap pengalaman hidup kita. Berikutnya, bab 5 ayat 11 sampai ayat 21. Pada bagian ini muncul lagi suasana konflik. Jadi campur-campur, kadang-kadang suasananya itu enak, kadang-kadang konflik muncul lagi. Nanti di dalam surat-surat yang lain tidak seperti ini. Kalau kita melihat surat Filipi misalnya, konflik-konflik itu tidak ada. Tetapi dalam Galatia, di dalam 1 dan 2 Korintus, konflik antara Injil Kristus dan Injil yang lain itu setiap kali muncul lagi. Bab 5 ayat 12. Untuk menunjukkan situasi konflik itu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Ini lawan-lawan Paulus yang selalu mengkritik, mencari kesalahan Paulus. Nah, berhadapan dengan orang-orang seperti itu, Paulus sekali lagi menyatakan bahwa dia itu tulus, tidak mencari apa-apa, apapun itu. Dan ketulusan itu diungkapkan sudah pada awal, pada ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Nah ini sekarang, bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Di hadapan Allah saya tulus. Allah tahu itu, kira-kira Paulus mengatakan begitu. Saya harap kamu juga menganggap dan mengakui saya sebagai pribadi yang tulus. Karena apa? Bab 5 ayat 13. Karena Paulus itu tidak menjalankan pelayanannya itu atas namanya sendiri atau untuk kepentingannya sendiri, tetapi dikatakan, saya baca ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Jadi maksudnya tidak menguasai diri itu, kalau saya menggunakan kata-kata keras untuk kamu, tidak menguasai diri bukan? Tidak ada maksud apapun. Itu semua demi pelayanan kepada Allah. Karena apa? Bab 5 ayat 20. Karena dia itu bukan utusan siapa-siapa, tetapi dia adalah utusan Kristus. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tulus, tidak ada kepentingan, tidak disuruh oleh siapapun, tetapi disuruh oleh Kristus. Demi apa? Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia
dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Moga-moga jelas. Jadi apapun yang dikatakan Paulus, entah lembut, entah keras, itu semua adalah dalam rangka pelayanan kepada Allah. Dan untuk itu masih bisa dibaca ayat 14, bab 4. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi intinya, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Apapun yang dikatakan Paulus, itu dikatakan sebagai oleh pribadi yang dikuasai oleh Kristus. Moga-moga jelas. Jadi ini pembelaan diri juga masuk di situ ya. Kadang-kadang emosi, kadang-kadang menguasai diri. Tapi itu semua karena Allah. Itu semua karena aku dikuasai oleh Kristus. Paulus boleh mengatakan begitu, kita jangan. Karena itu bisa menjadi pembelaan diri yang tidak terbukti. Kalau kita mengatakan marah karena Kristus, masa iya? Gitu. Orang kan bilang begitu. Marah ya kamu, bukan dikuasai Kristus. Yang juga sangat menarik dan penting adalah yang dia katakan pada bab 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Artinya apa? Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, ini kalimat yang bagus juga, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi itulah ciptaan baru, berarti tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Satu hal lagi yang baik juga diperhatikan pada ayat 21 dari bab 5. Bisa tidak mudah dipahami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tentu kalimat ini bisa dimengerti dengan berbagai macam cara. Salah satu yang bisa dikatakan adalah ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi korban silih bagi dosa. Tetapi kalimatnya tidak berkata begitu. Kalimatnya dibuatnya menjadi dosa. Hanya bisa dibaca dengan cara tadi. Nah, kalau kita bacanya seperti ada tertulis, lalu kita memahaminya bagaimana? Di dalam pemahaman iman kita, inilah yang disebut solidaritas Kristus dengan manusia. Solidaritas. Solidaritas itu bermuka dua atau berciri dua.
Yang pertama adalah solidaritas negatif. Artinya, Yesus menjadi sama dengan manusia. Itu kan solidaritas negatif. Yesus yang menjadi sama dengan manusia. Surat kepada orang Filipi mengatakan itu dengan sangat jelas. Ia yang adalah dalam rupa Allah tidak mempertahankan hakikatnya sebagai ilahi dan turun menjadi manusia. Inilah solidaritas negatif, menjadi dosa. Tetapi ada unsur yang kedua yang sering disebut dengan istilah solidaritas positif. Itu terungkap di sini. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, sesudah Yesus mengalami dan menjalani solidaritas negatif turun sampai wafat, Ia dibangkitkan oleh Allah dan dimuliakan. Nah, disitulah kita lihat yang namanya solidaritas positif. Kalau yang negatif itu Yesus yang menjadi manusia, dalam solidaritas yang positif, manusia yang ikut di dalam Kristus dibenarkan oleh Allah. Moga-moga jelas. Jadi Yesus yang dibangkitkan oleh Allah itu artinya Yesus diterima oleh Allah. Nah, kita orang-orang yang percaya dikatakan supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Solidaritas positif. Nanti kalau membaca di dalam buku-buku mengenai penjelasan iman, mungkin akan bertemu dengan istilah itu. Ini yang dimaksud di sini. Solidaritas negatif dan solidaritas positif. Kita lanjut. Bab 6 ayat 1 sampai 13 dilanjutkan dengan bab 7 ayat 2 dan selanjutnya. Di dalam bagian ini Paulus menegaskan sekali lagi bahwa pelayanannya yang ia lakukan memang tertuju kepada orang-orang Korintus, tetapi pada dasarnya pelayanan itu adalah pelayanan kepada Allah. Kalau membaca Kisah Para Rasul bab 20, Paulus juga mengatakan itu. Aku melayani Tuhan. Bukan melayani jemaat. Karena kalau melayani jemaat, itu nanti bisa-bisa terpeleset. Maunya jemaat apa itu dilayani, bukan maunya Tuhan. Maka Paulus dengan sangat jelas mengatakan bahwa pelayanannya adalah pelayanan Allah, bab 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dan selanjutnya. Moga-moga bisa dilihat perbedaannya. Dengan sengaja dirumuskan pelayanan itu pelayanan kepada Allah. Nah, kalau pelayanan itu sungguh kepada Allah, pasti itu menjadi pelayanan yang sejati, yang tulus bagi umat. Tetapi kalau disebut pelayanan umat, itu belum tentu menjadi pelayanan yang sungguh-sungguh bagi Allah. Moga-moga perbedaannya jelas. Oleh karena itu, karena pelayanannya itu pelayanan kepada Allah, Paulus menjaga benar-benar supaya menjadi pelayan yang dipercaya. Ayat 3, bab 6. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Menjaga baik-baik
supaya pelayanannya tidak dinilai macam-macam, tetapi sungguh-sungguh dinilai sebagai pelayanan yang tulus. Nah, karena itu, di dalam rangka itu, Paulus minta supaya orang-orang Korintus itu terbuka bagi pelayanan dia. Dikatakan pada bab 6 ayat 11. Hai orang-orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas di dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Jadi kira-kira Paulus itu boleh dikatakan mengeluh ya. Saya ini melayani Allah, dan dalam rangka itu saya ini menjaga betul-betul supaya tidak dicela karena menjadi batu sandungan dan apapun. Hati saya, hati kami itu terbuka bagi kamu, tetapi mengapa hati kamu tidak terbuka lebar bagi kami? Kira-kira seperti itu. Lalu ayat 13, maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti anak kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Dilanjutkan pada bab 7 ayat 2, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan dari seorang pun, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Meloncat. Jadi dari bab 6 ayat 13, loncat ke bab 7 ayat 2. Waktu kita mempelajari pengantar, bab 6 ayat 14, sampai dengan bab 7 ayat 1 itu kita sebut sisipan. Karena tidak cocok isinya dengan semua yang dibicarakan di sebelumnya dan sesudahnya. Ini bicara tentang berhala. Yang dibicarakan juga di dalam surat kepada orang Korintus yang pertama, bab 8. Isinya sama. Yang dimaksudkan apa? Tentu tidak begitu mudah. Nanti bisa dibaca sendiri 1 Korintus bab 8 ayat 1 sampai 13. Nah, ketika omong tentang berhala itu, nasihatnya adalah tentu yang berlawanan dengan berhala, yaitu pada bab 7 ayat 1. Jadi sisipan terdiri dari bab 6 ayat 14 sampai bab 7 ayat 1. Ayat 14 sampai ayat 18 itu omong tentang berhala, lalu nasihatnya ada bab 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ini saya kira jelas ya. Sekarang rumusannya adalah panggilan menuju kepenuhan kesucian. Dikatakan di sini. Jadi kalau ajaran gereja tentang panggilan kesucian itu diulang-ulang, dasarnya sudah jauh ada di sini. Sekarang bab 7 ayat berapa tadi ya? 3 ayat 5 sampai dengan ayat 16. Ini berbicara mengenai seorang yang namanya Titus. Mulai dengan cerita sekarang. Dibaca mulai ayat 5. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia,
kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Jadi rupa-rupanya Paulus berada di dalam situasi yang tidak gampang di tempat dia menulis surat ini. Nah, lalu tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Ya, nanti kita lihat Titus itu siapa. Titus itu siapa. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi begini, di tempat Paulus menulis surat ini, Efesus, kira-kira ada di situ, yang namanya Titus itu datang dari Korintus, membawa kabar kepada Paulus. Kabar yang dibawa apa? Pertama, dia mengatakan bahwa orang-orang Korintus menerima dia dengan baik. Itulah yang dikatakan pada ayat 7. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Jadi Titus diterima di Korintus. Nah, kabar yang dibawa oleh Titus kepada Paulus itu dikatakan pada bagian berikutnya. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu. Jadi Titus mengatakan nih, Bapak Paulus, orang Korintus itu rindu loh sama Anda. Ini kan suasananya konflik ya. Paulus konflik dengan orang-orang Korintus, entah siapa di sana. Tapi Titus mengatakan ketika sampai ketemu dengan Paulus, dia mengatakan tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi kabar baik dari Titus. Jadi nanti akan kita lihat Titus itu pribadi yang seperti apa ini yang membawa kabar baik. Ayat 8. Jadi meskipun aku telah menyedihkan kamu dengan suratku itu, nah ini surat yang mana? Kita tidak tahu. Mungkin surat air mata itu. Jadi kira-kira maksudnya begini, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, di surat itu rupanya surat yang keras, tertuju kepada orang Korintus. Namun aku tidak menyesalkannya. Jadi jalan pikirannya kira-kira begini, Paulus mengirim suratnya sudah tidak kita ketahui surat yang mana ini. Suratnya keras, surat keras itu diterima oleh orang Korintus, lalu orang Korintus berpikir dan rupa-rupanya berubah sikap terhadap Paulus. Yang tadinya memusuhi sekarang mengatakan rindu. Yang dulu memusuhi sekarang membela. Itulah kabar yang dibawa oleh Titus kepada Paulus yang akhirnya bab 7 ayat 11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri dan selanjutnya. Jadi suratnya keras, membuat orang Korintus sedih, tetapi sedihnya tidak membuat marah. Sebaliknya, kesedihan orang Korintus karena surat itu membuat mereka berpikir dan berubah sikap terhadap Paulus.
Mengenai Titus disebut lagi pada ayat 13. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Nah, Titus itu pribadi yang seperti apa sehingga peranannya begitu penting? Kita lihat, sekarang kita keluar sebentar dari dari bab-bab dan ayat-ayat itu. Kita lihat siapa Titus itu. Seperti kemarin, kapan itu, dalam percakapan yang beberapa waktu yang lalu kita lihat siapa Timotius itu. Sekarang kita lihat siapa Titus itu. Beberapa ayat kita kembali ke surat ke bagian yang sebelumnya. Rupa-rupanya Titus ini adalah orang yang diutus untuk pergi mendahului Paulus. 2 Korintus bab 7 ayat 6 tadi. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Titus diutus dan kembali kepada yang mengutusnya, dan tugasnya berhasil. Yang berikutnya, di dalam Kisah Para Rasul, kita tidak mengenal yang namanya Titus itu. Kalau Timotius kita jumpai, Kisah Para Rasul bab 16. Tetapi kalau Titus tidak. Kita berjumpa dengan Titus di dalam surat-surat Paulus. Bisa dilihat ini. Diperhatikan, Titus diajak oleh Paulus dan diutus, diberi tugas untuk menjalankan tugas-tugas yang sulit. Galatia bab 2 ayat 1-3. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Ini konsili Yerusalem. Dan kita semua tahu, konsili Yerusalem itu membicarakan masalah yang sangat pelik, berat, yang dapat menimbulkan perpecahan. Titus dibawa oleh Paulus. Jadi kita berpikirnya sesuai dengan kira-kira apa ya Paulus ini membawa Titus, mengutus Titus. Nah, jawabannya nanti akan jelas. Rupa-rupanya Titus ini orang yang mempunyai watak dan kemampuan tertentu untuk menyelesaikan konflik-konflik. Itu yang kedua. Jadi yang pertama Titus diutus, yang kedua dibawa di dalam konsili Yerusalem sebelumnya. Selanjutnya kembali kepada 2 Korintus. Titus ini diutus ke Korintus untuk menyelesaikan pengumpulan kolekte untuk Yerusalem. 2 Korintus bab 8 ayat 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Di rupa-rupanya ini kita sudah mulai masuk bab 8, menyebut bab 8 maksud saya, masalah kolekte. Orang Korintus menjanjikan kolekte untuk Yerusalem, mulai tetapi tidak dilanjutkan. Ini kan masalah pengumpulan dana ini kan rawan ya.
Maka Titus diutus ke Korintus untuk menyelesaikan pelayanan kasih sebagaimana ia telah memulainya. Ayat 16. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Titus lagi, ayat 23, bab 8. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan untuk suatu kemuliaan bagi Kristus. Jadi dia diutus untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak gampang. Jadi kemungkinannya adalah ini. Titus, tadi kan dikatakan Titus kembali kepada Paulus dengan membawa kabar baik. Yang tadinya konflik, ada rekonsiliasi. Jadi kita bisa membayangkan pribadi Titus itu adalah orang yang jelas, tegas, tetapi sabar. Pandai bernegosiasi. Kalau marah dengan marah itu kan tidak ketemu ya. Tetapi Titus diutus untuk meredakan mungkin emosi orang-orang Korintus dan mampu berintervensi di dalam perkara-perkara yang tidak ringan. Konsili Yerusalem itu masalah yang sangat berat. Menyambung kembali relasi antara Paulus dengan orang Korintus, mengumpulkan dana sehingga dapat dibawa ke Yerusalem. Kira-kira Titus adalah pribadi yang seperti itu. Menarik, tetapi informasi tentang dia sangat kurang. Informasi yang ada cukup untuk mengatakan Paulus mempercayakan tugas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah besar kepada Titus. Jadi bisa dibayangkan Titus itu seperti apa. Dengan demikian kita selesai dengan bagian pertama dari surat kepada orang Korintus yang kedua. Sekarang bagian yang kedua. Tadi saya katakan bagian ini tidak sulit. Karena masalahnya jelas. Pengumpulan dana bagi jemaat Yerusalem. Meskipun demikian, beberapa hal dapat kita kembangkan. Kita mulai dengan bab 8. Ini kan masalahnya mau mencari dana di Korintus. Nah, Paulus ini dalam tanda petik nakal. Karena apa? Karena pada awal dia bercerita mengenai jemaat di Makedonia. Artinya jemaat lain, bukan jemaat Korintus. Dia berkata begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi dia bercerita baik mengenai jemaat lain yang sudah mengumpulkan dana lebih dahulu untuk menggelitik hati orang-orang Korintus. Lihat itu, gereja-gereja di Makedonia sudah mengumpulkan dana. Lalu dikatakan jemaat Makedonia itu seperti apa? Apakah mereka kaya raya? Tidak. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudaraku orang Korintus, kira-kira cobalah lihat itu. Jemaat di Makedonia itu sungguh sangat murah hati. Murah hatinya bagaimana? Ayat 3, aku bersaksi,
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan mereka sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka itu miskin tapi memberi banyak. Dan mereka minta supaya boleh ikut di dalam pelayanan ini. Ini kan tidak enak ya bagi orang Korintus kalau tidak seperti mereka itu. Nah, kemudian bab 8 ayat 6 dikatakan, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu. Titus diutus ke Korintus untuk menjalankan dan menyelesaikan kolekte itu yang sudah dijanjikan sejak lama. Nah, kolekte itu untuk apa? Bab 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Jadi yang namanya kesenjangan sosial itu rupa-rupanya sudah ada sejak zaman dulu. Tidak seimbang taraf kehidupan jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Prinsip keseimbangan. Lalu diberi motivasi, kutipan dari kitab suci. Ayat 15, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi harus ada teks dari kitab suci. Jadi untuk kolekte-kolekte kan ini sering dikutip ya, mencari dana dikutip. Motifnya, landasan kristologinya, bab 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah ini motif kristologi, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jelas motifnya. Jadi perkaranya adalah mengumpulkan dana, supaya dana itu ada inspirasi imannya, bukan sekedar motivasi menolong, tetapi inspirasi iman lebih kuat. Nah, diberi alasan ini. Motif kristologi bab 8 ayat 9 dan kutipan dari kitab suci, kutipan dari kitab Keluaran bab 16 ayat 18, seperti itu. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Dan pengumpulan dana ini mesti transparan. Tidak nanti disembunyikan di mana-mana. Di mana transparansi itu? Bab 8 ayat 18. Bersama-sama dengan Dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Ayat 19, yang diutus ke sana itu jelas orang-orang yang dikenal jujur dan baik. Ayat 22, bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Jadi kalau di bagian keuangan, tidak cukup satu orang ini, ada diutus orang ini, diutus orang itu yang sudah teruji, supaya nanti pelayanan kasih itu tidak tercela oleh macam-macam hal yang tidak terpuji itu.
Transparansi bisa kita lihat pada ayat 20 dan 21. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Itu besar sekali kolektenya, itu dari mana, caranya bagaimana itu memperoleh itu. Dan selanjutnya, ayat 21, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Tidak cukup baik di hadapan Tuhan, mesti bisa diuji di hadapan manusia juga. Maka ada penerjemahan dari kata transparansi, akuntabilitas. Akuntabilitas itu bukan istilahnya, ada yang mengistilahkan akuntabilitas itu tanggung gugat. Jadi kalau digugat bisa mempertanggungjawabkan. Paulus sudah menjalankan itu berkaitan dengan kolekte yang dia persembahkan kepada jemaat Yerusalem. Nanti kita lihat bab 9 itu sekarang kembali. Kalau tadi Paulus pada bab 8 itu cerita tentang jemaat di Makedonia untuk manas-manasi orang-orang Korintus supaya mengumpulkan dana. Pada bab 9 dia bercerita lain kepada orang-orang Makedonia. Kita lihat sebentar ya, 1 menit saja. Aku telah tahu, bab 9 ayat 2. Kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Jadi terbalik sekarang. Kepada orang Makedonia, Paulus cerita tentang orang Korintus. Jadi manas-manasi supaya kolektanya banyak. Pinter juga Paulus. Tapi biar gitu kita simpan untuk percakapan yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, salam sehat. Saudari-saudara yang terkasih, kita juga rasanya ikut bersyukur bersama Paulus bahwa dalam pewartaan kabar gembira ada banyak pribadi, ada banyak semangat, spirit yang sungguh meneguhkan dalam pewartaan itu. Ada tokoh Titus yang sangat sentral dalam jemaat di Korintus. Ada juga sikap solidaritas yang diungkapkan dengan pengumpulan harta, atau bahasa kita sekarang kolekte. Solidaritas iman antar jemaat meneguhkan dan menjadi tradisi baik yang kita wariskan hingga saat ini. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar hidup kita boleh menjadi persembahan bagi semakin banyak orang. Dan dengan itu Tuhan dimuliakan. Mari kita mohon rahmat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik memberikan karunia keteguhan iman, karunia syukur, dan karunia yang dibutuhkan dalam hidup kita, keluarga-keluarga kita dan komunitas kita. Bagi kemuliaan-Nya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.